Bab 2774. Namaku Quincy. Di aula, setelah Feroding pergi, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia benar-benar tidak bisa menolak bantuan Feroding. Bantuan yang diberikan Feroding sangat penting bagi Akademi Guanxuan. Tanpa berpikir panjang, Mileye duduk bersila dan perlahan menutup matanya. Alam Dewa Langit. Setelah berjalan-jalan di alam rahasia bersama Lydia, dia mendapatkan banyak hal, tapi juga belajar banyak. Kesenjangan kekuatan. Masih ada gap yang besar antara dia dan orang-orang hebat seperti alam rahasia. Lydia bisa mengalahkan orang-orang itu, tapi bukan berarti Mileye juga bisa mengalahkan mereka. Sama seperti yang disebut roh asing, jika duel, dia pasti tidak mampu bersaing sekarang. Tingkatkan kekuatan. Mileye mulai mempelajari alam dewa tertinggi. Ketika Mileye berlatih, setelah klan yang bergabung dengan Akademi Guanxuan, kecepatan perkembangannya sungguh tak terlukiskan. Dan kekuatan misterius klan yang secara bertahap muncul ke permukaan. Sebelumnya, klan yang hanya berada di alam semesta kelas atas, tapi kini klan yang mulai memasuki visi peradaban alam semesta kelas bawah. Tentu saja yang terpenting adalah Akademi Guanxuan, yang pada awalnya Akademi Guanxuan hanya bisa dianggap sebagai lumayan terkenal, tapi kini Akademi Guanxuan menyapu seluruh alam semesta nyata seperti wabah penyakit. Di dalam menara kecil. Di suatu arena pertandingan, Kuila berdiri di atas platform batu, tidak jauh di depannya, dan ada sekitar 100 orang berdiri di sana. 100 orang ini dipilih secara pribadi oleh Kuila dari Akademi Guanxuan berbagai alam semesta. Pemimpinnya adalah Juan, di sampingnya ada Gale, Nando dan Tievo. Keempatnya adalah mantan saudara Mileye, dan mereka juga dipanggil secara khusus oleh Mileye. Bakat keempatnya benar-benar terbaik. Yang kurang adalah sumber daya dan platform. Kuila melirik semua orang di lapangan, tujuan kalian adalah mencapai puncak alam diri imajiner. Kita punya uang dan teknik, juga punya waktu. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, tapi tak lama kemudian, dia berhenti lagi, lalu berkata, orang pertama yang mencapai alam diri imajiner akan diberi penghargaan 2 miliar nadi alam semesta. Orang terakhir yang mencapainya harus meninggalkan tempat ini. Setelah mengatakan itu, dia menghilang di kejauhan. Di arena, semua orang saling memandang dengan cemas, dan detik berikutnya, semua orang mulai berlatih dengan gila-gilaan. Di sisi lain, Kuila melihat ke arah kerumunan dan tersenyum tipis. Dalam waktu dekat, Akademi Guanxuan akan memiliki banyak Master Super. Setelah beberapa saat, Kuila pergi. Tepat setelah meninggalkan menara kecil, seorang wanita muncul di hadapannya. Feroding lah yang datang. Feroding memandang Kuila dan tersenyum tipis. Nona Kuila, halo. Kuila mengangguk. Kamu dari klan Yang. Feroding mengangguk. Namaku Feroding, aku bibi Ding kakakmu. Kuila tersenyum tipis. Apakah ada masalah apa, Nona Fero? Feroding tertawa. Aku ingin berbicara dengan kamu tentang perkembangan Akademi Guanxuan di masa depan. Kuila mengangguk. Oke. Feroding berkata sambil tersenyum. Sekarang, setelah klan yang bergabung dengan Akademi Guanxuan bisa dikatakan tak terkalahkan di alam semesta nyata. Tapi menurut penyelidikan aku, kini alam semesta tiada batas sudah mulai bergerak. Kuila terlihat tenang dan tidak berkata apa-apa. Feroding berkata lagi, aku memeriksa era ratusan klan. Di era itu, ada ras yang tak terhitung jumlahnya, dan master yang tak terhitung jumlahnya, tapi pada akhirnya, era itu dikubur oleh alam semesta tiada batas. Dan, jika pemilik pena kebenaran agung tidak ikut campur, alam semesta nyata sudah hilang.
Kuila memandang Feroding, apa maksud Nona Vero? Feroding tertawa, musuh kita sekarang adalah alam semesta tiada batas, bukan? Kuila tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Feroding memandang Kuila, Nona Kuila tidak peduli dengan alam semesta tanpa batas. Kuila menggelengkan kepalanya, satu-satunya yang bisa meremehkan tempat itu adalah mereka bertiga. Feroding menatap langsung ke arah Kuila, tidak bisakah Nona Kuila mencapai level mereka bertiga? Kuila tersenyum tipis, belum untuk sementara ini. Feroding sedikit mengernyit, kenapa? Kuila berbisik, waktunya tidak tepat. Waktu. Kilatan keraguan muncul di mata Feroding, kapan waktu terbaik? Kuila tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa. Feroding melirik Kuila dan berhenti bertanya. Kuila tiba-tiba menambahkan, alam semesta tanpa batas lebih rumit dari yang Nona kira. Feroding berkata dengan sungguh-sungguh, aku tahu, bahkan pemilik pena kebenaran agung pun tidak dapat mengendalikan tempat itu. Kuila menggelengkan kepalanya, Nona salah lagi. Feroding memandang Kuila, dan Kuila berkata dengan lembut, pemilik pena kebenaran agung jauh lebih kuat dari yang Nona bayangkan. Untuk saat ini, tidak ada yang berani membunuhnya, termasuk Destiny yang bergaun polos. Feroding sedikit mengernyit, kenapa? Kuila berkata, karena dialah penyebab segalanya. Begitu dia mati. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit, apakah kamu tahu apa yang Destiny ingin lakukan? Feroding menggelengkan kepalanya. Kuila tersenyum tipis, yang ingin dia lakukan adalah membiarkan dia keluar dari lingkaran ini, tapi ini tidak bisa terburu-buru, dia harus menunggu. Setelah Feroding terdiam beberapa saat, dia berkata, seberapa kuatkah pemilik pena kebenaran agung? Setelah Kuila terdiam beberapa saat, dia berkata, di bawah 3 pedang, tidak ada yang bisa membunuhnya. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan berkata, aku bisa melakukannya di masa depan. Feroding. Kuila berkata lagi, Nona Vero, kekuatan alam semesta tiada batas cukup rumit. Jika ketiga pedang itu tidak digunakan, kekuatan alam semesta nyata saat ini mungkin tidak akan mampu mengalahkan lawan sepenuhnya. Jadi, suruh orang-orang klan yang berhati-hati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Feroding tiba-tiba berkata, maukah kamu pergi ke alam semesta tanpa batas lihat-lihat? Di kejauhan, Kuila menggelengkan kepalanya, seseorang telah pergi. Setelah berbicara, dia menghilang di kejauhan. Feroding terdiam. Alam semesta tiada batas. Faktanya, dia juga mengirim seseorang ke sana. Feroding menoleh dan melihat jauh ke langit berbintang di kejauhan, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Sejak pria berbaju biru pergi terakhir kali, dia tidak bisa menghubunginya lagi, tidak hanya dia, tapi juga Keitsu. Tidak pernah punya masalah ini sebelumnya. Apakah alam semesta nyata benar-benar akan berubah? Feroding sedikit mengernyit. Di suatu tempat jauh di langit berbintang, seorang wanita sedang berjalan melewati Star Territory. Wanita itu mengenakan jubah putih dengan kuncir kuda dan memegang tombak panjang di tangan kanannya. Kecepatan wanita itu sangat cepat, dan dia melewati ratusan ribu Star Territory dalam sekejap mata. Setelah beberapa waktu, wanita itu tiba di langit berbintang yang tidak diketahui. Ribuan kaki jauhnya di depannya, ada sebuah pintu cahaya besar yang ilusi. Pintu cahaya ini panjang dan lebarnya hampir 1 juta kaki. Di atas pintu, melayang sebuah karakter besar, kota. Salah satu dari mantra 6 karakter, kontrol. Dapat mengontrol segala sesuatu di dunia. Setelah wanita itu melihat ke pintu cahaya,
terjadi kekacauan di balik pintu cahaya. Dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Melihat pemandangan ini, wanita itu sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia berjalan menuju pintu cahaya. Saat dia berjalan di depan pintu cahaya, kata kontrol di pintu cahaya tiba-tiba sedikit bergetar. Detik berikutnya, kekuatan yang menakutkan menyapu dan langsung menuju ke gadis kuncir kuda. Melihat pemandangan ini, gadis kuncir kuda itu sedikit mengernyit dan tiba-tiba menusuk dengan tombak. Bang! Dengan tusukan tombak ini, kekuatan mengerikan itu menghilang. Wanita kuncir kuda itu gemetar dan langsung bergegas menuju pintu cahaya. Pada saat itu, kata kontrol meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan meledak ke arah wanita kuncir kuda. Wanita kuncir kuda itu tampak tenang, lalu mengangkat tangannya dan mengayunkan tombak. Bang! Kekuatan mengerikan itu langsung hancur, dan tepat ketika gadis kuncir kuda itu hendak bergegas ke pintu cahaya, sesosok bayangan tiba-tiba muncul di pintu cahaya itu, dan detik berikutnya, sebuah bekas kepalan tangan langsung menuju ke arah gadis kuncir kuda itu. Kilatan keganasan melintas di mata wanita kuncir kuda itu, dan dia menusuk. Bang! Pintu cahaya tiba-tiba bergetar hebat, dan kekuatan mengerikan berosilasi ke sekeliling seperti gelombang. Setelah beberapa saat, seluruh Star Territory mendidih. Pada saat ini, bayangan di depan wanita kuncir kuda itu berangsur-angsur menjadi nyata. Itu juga seorang wanita. Wanita ini mengenakan jubah hitam ketat dengan sosok tinggi dan 3 tanduk di kepalanya. Gadis berjubah hitam itu meninju tombak panjang wanita berkuncir kuda. Pada saat ini, gadis berjubah hitam tiba-tiba meninju. Wanita berkuncir kuda itu sedikit menyipitkan matanya dan mengayunkan tangan kanannya dengan tajam. Bang! Kedua kekuatan itu tiba-tiba meledak, dan dalam sekejap, langit berbintang di sekitarnya langsung terpelintir. Ketika gadis berjubah hitam melihat bahwa pukulannya tidak berhasil mengusir wanita berkuncir kuda di depannya, keterkejutan muncul di matanya. Tapi pada saat ini, kata kontrol di atas kepala mereka tiba-tiba bergetar, dan detik berikutnya, kekuatan yang sangat menakutkan langsung meledak ke arah gadis berjubah hitam itu. Melihat pemandangan ini, gadis berjubah hitam menatap dengan keganasan di matanya, dan tiba-tiba memukul dengan tangan kirinya. Bang! Sebuah cetakan telapak tangan membubung ke langit, langsung mengenai kekuatan mengerikan itu. Bang! Gelombang udara tiba-tiba terombang-ambing di lapangan, dan gadis bermata hitam langsung terdorong mundur sejauh 100 kaki. Setelah berhenti, tiba-tiba dia bergegas ke depan dan menekan kata kontrol. Bang! Dengan sebuah pukulan, kata kontrol bergetar hebat, dan kemudian terjadi sedikit retakan. Di sampingnya, wanita berekor kuda itu memandangi gadis berjubah hitam tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau bergerak. Di kejauhan, gadis bermata hitam memandang kata kontrol dengan kilatan rasa jijik di matanya. Inikah yang disebut mantra 6 karakter? Konyol sekali. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Detik berikutnya, sebuah tinju melesat langsung menuju kata kontrol. Saat ini, kata kontrol juga menghilang. Bang! Kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meletus dari lapangan, dan gadis berjubah hitam itu terus mundur dengan keras. Ketika dia mundur 10 kaki, dia berhenti, tapi di kejauhan retakan pada kata kontrol semakin besar. Wanita bergaun hitam melirik kata kontrol dengan dingin, dan berkata dengan galak, ingin menekan kami hanya dengan satu kata, hanyalah mimpi bodoh. Dia tidak bergerak lagi, tapi berbalik dan berjalan menuju pintu cahaya. Seolah memikirkan sesuatu, dia berbalik dan menatap dingin ke arah wanita kuncir kuda di kejauhan, dan berkata dengan nada menghina, kalian tunggu saja.
Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju pintu cahaya. Saat ini, suara dari kejauhan tiba-tiba terdengar, "Tunggu." Wanita bergaun hitam berbalik, dan tak jauh dari situ, seorang wanita bergegas menuju wanita bergaun hitam. Tak lama kemudian, wanita tersebut berdiri di depan wanita bergaun hitam. Wanita tersebut mengenakan baju lengan pendek, celana panjang, sepatu kain kecil, dan tas kain kecil yang digantung secara diagonal di pinggangnya. Orang yang datang tidak lain adalah Quincy. Quincy memandang wanita bergaun hitam dan tersenyum tipis. "Nona, namaku Quincy." Wanita bergaun hitam memandang Quincy tanpa bicara. Quincy tersenyum, "Aku ingin berbisnis dengan alam semesta tiada batas." Wanita bergaun hitam tanpa ekspresi, enyah. Mendengar ini, Quincy sedikit mengernyit dan memasukkan tangan kanannya ke dalam tas kain kecil. Bersambung.